Duluan bro. Oke, itu barusan yang nyeting Ecu gua, dan kita langsung aja cabut ke Tangerang karena ini udah jam berapa ya? Sekitar jam 8-an mungkin. Gue lupa lah. Intinya udah lumayan malam dan gue harus kembali secepatnya ke rumah. Gila, ini motor rasanya beda banget ya. Nice. Itu knalpotnya bakalan bocor tuh ke kamera. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Surya Jusrizal. Jadi pada malam ini tuh gue kebetulan banget baru setting ecu motor ya, udah pasti. Karena gue baru aja ganti TB, throttle body ukuran 32 mili by BRT. Terus juga gue kebetulan baru setel kirian. Iya, dan gue baru setel kirian, walaupun tengahnya agak drop, tapi pas cepet ke atasnya itu ngisi lagi. Jadi ya sedikit normal buat metik-metik umumnya yang tengahnya drop, tapi tarikannya sih jos banget sih. Terus juga setelah ganti belt, ganti TB, gue juga ganti oli. Kebetulan banget ini gue dapet oli yang menurut gue ya itu bagus sih, oli Top One. Dan untuk oli kali ini tuh yang gue pakai Top One Evolution Matic. Jadi ini ukuran kekentalannya tuh sekitaran 10W40, yang dimana tuh oke banget buat motor-motor Matic yang mesinnya udah korekan atau mesin-mesin standar. Kenapa sih gue harus pakai oli Top One? Karena oli Top One itu apa ya, mesin itu jadi lebih halus, lebih smooth, suara mesin jadi lebih adem. Terus juga jujur aja untuk daya tahan ini kan gue pakai oli ini udah 2 kali ya. Yang pertama itu gue udah pakai, dan pas pergantian oli gue pakai Top One lagi, itu olinya masih seger banget. Karena biasanya kalau gue pakai oli lain itu olinya bakalan hitam gosong, dan kalian bisa lihat langsung lah videonya di sini. Kok klakson gue jelek banget ya. Jadi kayak gue bersyukur banget gue bisa pakai ini oli loh. Bener-bener walaupun olinya kental tapi nggak ada bedanya kayak lu pakai oli-oli encer. Padahal gue pikir bakalan berat, karena ini oli cocok banget, gila. Dan karena kebetulan mesin mau di dyno, makanya gue ganti oli pakai Top One. Jadi gue lebih yakin kalau misalnya motor digeber di atas mesin kan, olinya minimal yang bagus, jangan pakai oli yang nggak jelas gitu kan, yang ada nanti mesin kenapa-napa saat motor digeber. Jadi gue saranin sama kalian harus cobain ini oli. Serius. Karena ya kalian bisa lihat lah di opening video, itu motor bener-bener digeber sekitar 20 apa 30 kali gitu. Dan mesin gue tuh nggak kepanasan kayak setan gitu loh. Enak banget asli olinya. Aduh. Dan balik lagi ke topik. Jadi untuk dyno kali ini sebenarnya yang nyeting itu Alvin Kurniawan. Kalian bisa cek nanti IG-nya di sini nih. Gue mau belok kiri dulu. Wih, anjir, ini apaan orang di tengah? Gila tarikannya. Wah, mantap juga. Jadi yang nyeting dyno gua, yang nyeting ecu gua kali ini adalah Alvin Kurniawan. Sebenarnya gua tuh setting dyno tuh udah 2 kali ya. Jadi yang pertama itu gua nyeting saat gua masih pakai TB standar, terus juga belt gua kondisinya juga udah lumayan parah dan belum diganti. Itu gua dapat horsepower sekitaran 15,22. Tapi dengan catatan, kalian perhatiin deh grafik akhirnya. Itu drop RPM 2 kali. Tenaga yang harusnya ada sekitar 15 horsepower itu cuman ada di kecepatan 70 km aja. Dan begitu motor udah sampai di putaran akhir di kecepatan 130, kalian bisa lihat horsepower sisa 11 apa 10 gitu.
Lalu setelah itu gue ganti TB dong, ya kan, ganti TB, ganti fan belt baru, terus juga kirian Persivity dari 1735 gue turunin ke 1500, sisanya sama, gak ada yang beda. Nah saat TB 32 ini baru gue pasang, itu motor kayak rada aneh sih, berbet, nembak, terus tenaganya juga, wah pokoknya gak enak lah. Dan begitu disetting lagi di dyno, horsepowernya tuh drop dari 1522 ke 1510. Tapi kalian perhatiin garis di putaran akhir menengah ke akhirnya tuh bagus banget, gak ada drop RPM ya. Jadi apa ya, sebelum di mapping ulang di atas dyno waktu baru pakai TB32 dan itu belum disetting, horsepowernya sekitar 14-3an lah. Tapi begitu udah disetting balik lagi ke 15, dan 15 nya tuh enak, rata, nggak yang drop 2 kali di tengah. Tenaga motor ya udah melebihi ekspektasi gua sih. Itu 15 HP buat mesin sekecil gini tuh udah oke banget. Emang motor gua kalau digeber full pasti belet tengahnya, kayak beler gitu. Cuman kalau gasnya diulur pelan-pelan gitu kan, gue selalu udah tahu drop RPM itu di kecepatan berapa. 75 km di dyno itu kalau di speedo gue 80. Drop RPM dari 80 ke 100 di speedo gue, dan itu di dyno 80 ke 100 juga kurang lebih. Jadi gue punya takaran kurang lebih saat motor gue udah 105 di speedo, itu tenaga bakal ngisi lagi dari 8000 RPM sampai limiter di 10500. Ya, jadi limiter mesin gua kali ini cuma 10.500, tapi 10.500 itu kepake semua. Nggak kayak yang dulu 12.000, tapi ya paling mentok-mentok cuma 11.000 kurang. Jadi kayak mau bajir gitu loh. Ya kan? Gua udah tahu nih motor gua dropnya di mana nih. Jadi gua bisa main gas sekarang. Tadinya kan gua nggak tahu titik dropnya di mana, jadi gue main buka gas saya dari awal, tahu tengahnya berkurang aja ya kan. Gila, emang settingan tuh anak mantap cuk. Ya 160 cc 15 horsepower itu CR59 loh ya. Itu sih udah lumayan banget sih, apalagi gue kan juga ini Vario buat warawiri, bukan buat, ya kalau kejar-kejar top speed mungkin masih bisa lah, tapi nggak bakal beda jauh sama yang dulu 57,3 standaran pakai Juken 140, ya kurang lebih paling segitu juga. Bedanya di akselerasi aja lebih ngisi. Dan untuk teman-teman yang nanya biaya setting ECU itu berapa duit, setting reguler yang di jalan itu, setting liaran ya hitungannya ya, itu 150.000 sama dia. Terus kalau setting di dyno itu 375.000 untuk motor matic ya. Gue nggak tahu kalau motor batangan, tapi kalian coba tanya aja sama orangnya. Gue udah cantumin IG-nya di sini, terus di kolom komentar, dan ada juga di kolom deskripsi. Oh iya, sama untuk olinya jangan lupa ya, kalian kudu banget nyobain ini oli Top One, karena mesin gue nggak panas cuk, sumpah. Ini adem banget. Biasanya ada kayak bunyi kasar tensioner gitu, tapi gara-gara gue pakai oli ini, efeknya tuh beda jauh. Aduh, visor helm gue hitam, visor helm gue hitam, jadi agak nggak kelihatan jalan tuh. Jadi tuh kayak ekspektasi gue itu paling horsepower ya dulu waktu standar kan sekitar 12,74. Paling pas sudah di bore up tipis kayak gini ya paling horsepower 14 atau 13. Gue mikirnya kayak gitu kan, ternyata horsepower bisa 15, dan ya itu udah ngelebihin ekspektasi gue anjir. Jadi gue seneng banget bisa ketemu orang yang nyeting motor itu benar-benar pas gitu loh. Itu berapa kali run ya, sekitar 20 apa hampir 20-25 gue lupa dah. Pokoknya sampai motor udah panas gitu kan, tapi bukan panas kelewatan panas, enggak, kayak panas normal gitu loh. Berhenti lagi, motor diademin, digeber lagi, cari settingannya sampai pas. Dan ini settingan paling bagus saya di 15,10 horsepower. Dan kita rasain motor Vario 160 cc 15 HP itu rasanya kayak gimana. Rasanya kayak gini.
Mantap cuk. Jadi gue pas lihat di dyno tuh bukan gas pertama 9.500 rpm, itu termasuk tinggi banget sih untuk motor-motor Matic ya. Nah pas dari 9.500 drop ke 8.000, dari 8.000 pas masuk 100 itu ngisi lagi sampai ya limiter 10.500. Kalian bisa tebak lah kira-kira larinya berapa. Di speedo sih 140, cuman di dyno itu baru 130-an. Jadi perbedaan speedonya Honda ini lumayan banyak ya, beda 10. Benar-benar wow, istimewa sekali. Motor gue CR59 tapi kok nggak kayak 59 ya. Nah, gue udah tahu drop RPM-nya di mana. Parah anjing motor gue. Mana rem gue udah mau habis lagi depan belakang. Wah, remnya nggak ada sumpah. Iya, gue udah tahu drop RPM-nya di mana nih. Jadi gue bisa buka gas dengan baik ya gak? Emang di atas dyno gue kesel, gue drop RPM-nya begitu ya. Tapi pasti pakai di jalan karena gue udah tahu bukaan gasnya seberapa ya kan. Gue bisa tarik-tarikan, ya enak aja. Ya kok ngomong-ngomong jalannya digelapin semua ya. Ini sih bahaya sih anjir gelapukin. Parah gila tenaganya. Ini sih mirip-mirip sama 63-nya temen gue tuh yang headnya standar. Ya gue kan headnya udah ubahan ya. Kalian bisa cek videonya di sini di pojok kanan. Jadi wajar. Buset, gue ditempelin beat dong di belakang. Itu kayaknya beat siluman itu. Kayak beatnya Om Sony gak sih ya? Motornya beat, dalamannya Vario anjing. Itu bener-bener jahat itu. Akselerasinya lo, wah lu nggak bakal bisa beli akselerasi kayak gini kalau yang mapping ECU-nya rada nggak bener anjir. Motor gue rasa maksimal banget. Lu bayangin masih bisa akselerasi di kecepatan segini, ini gila sih. Masih bisa berakselerasi di kecepatan 80 ke atas, itu termasuk nggak beres anjir. Cuman rem gua sama ban belakang gua yang udah botak ini sangat berbahaya, apalagi ini nggak nyalain lampu nih, aduh. Rasanya bukan 9.000 rpm di motor gua tuh legit banget suaranya, ngeet aja. Dan untuk tingkat keiritan konsumsi BBM sebenarnya antara settingan sebelumnya sama settingan yang sekarang nggak ada bedanya sih. Sekitar 125-an atau 120-an kalau gue lagi kilap dalam artian gue bakalan geber-geberan terus. Dan untuk kondisi kayak overheat gue belum pernah ngalamin jujur aja. Ini mobil harusnya nyadar dari jauh anjir. Kita lihat tenaga lu di mana sih. Gue nggak bisa lihat jalan depan anjir. Kalau dia tiba-tiba ngerem mampus gue nih. Dia pasti bingung kan, ini Matic di belakang bisa nempelin gitu kan. Ya lu nggak bakalan bisa lepas dari gua lu. Sih, gua tahu motor lo RPM-nya sekitar 11.500, makanya gua bisa nempelin. Coba kalau gesek, wah udah gua sadar diri dah ya. Asik juga sih kalau ada teman ngebut kayak gini. Kalau dilihat-lihat kayaknya knalpotnya emang pas sih buat setelan dia. Mantap. Tapi gue harus ngerem. WRX kalau buat Yamaha emang pas sih. Dia ngasih si klakson sama ngasih jempol juga, dia tahu gue ngikutin.
Ya yang penting kalau ada San Mori lagi sama teman-teman kampus, gue nggak ketinggalan lah. Motor gue udah lebih dari cukup buat nempelin motor mereka. Gila, limiter cuma 10.500 tapi rasanya kayak gini ya. Tarikan pertama 9.500 rpm. Itu kalau lu bisa ngimbangin gasnya ya 9.500 terus, gila. 9.000 lah, jangan 9.500. Standar Vario Pego aja itu RPM 8.500. Kalau lu tarik gaspol dari awal ya paling RPM-nya cuma 6.500 sampai 7.000 mentok-mentok. Makanya perbedaan 2.000 RPM itu untuk akselerasi ya lumayan banyak. Nggak ada 200 meter udah cepet, gila. Gue udah nggak bisa lihat jalan, depan gelap banget, harus buka kaca. Gak ada 200 meter udah cepet, gila. Sadis juga. Cuma masalahnya gue pakai visor gelap ini, jadi gue harus buka kaca tuh. Karena lihat kan gue buka kaca. Woi, ngomong-ngomong itu lampu di mobil seberang terang banget ya. Luminos itu kayaknya tuh. Oh enggak, LED Avanza baru. Wah gila, akselerasinya terbayarkan anjir. Mantap bu. Anjay, gila, mappingan gue maksimum sekali ini. Cuma masalahnya ban belakang gue botak, gak pede gue. Motor kalau digabret gasnya mintanya goyang dompet mulu, bener-bener. Ini 9.000 rpm nih rasanya kayak gini nih. Gila akselerasinya. Tuh, asal bisa nyesuaiin RPM ini motor ngibrit, gila. Udah 110. Wah, depan ada orang, gue pakai visor gelap gak kelihatan, lampu belakangnya nggak nyala lagi. Wah, bener-bener ya. Aduh, besok gue kalau mau riding malam gue ganti visor putih. Ini visor hitam ini bener gelap luar biasa, cup. Ban gua habis. Takut gua. Tarik lagi, Mang. 9.000 rpm. Motor yang suka teriak. Jadi ya kurang lebih kalian udah bisa lihat tenaganya kayak gimana, dan ya kalian udah bisa perkirakan lah tenaga motor gua tuh aslinya kayak gimana. Jadi jangan berkecil hati buat temen-temen yang pakai mesin kecil-kecil, spek 58, spek 59. Kalau kalian ketemu orang yang bisa nyeting ECU-nya dengan pas, kalau kalian main ECU ya, gue yakin kalian nggak akan kecewa. Dan buat temen-temen yang sehar gede juga, kalau misalnya merasa bahwa kok motor tenaganya cuma segini doang, bisa juga karena dari mappingan ECU atau dari racikan kirian. Kurang lebih dua itu doang sih kalau motor Matic mah ya. Dan untuk ECU, gue udah nemu orang yang benar-benar bisa nyeting dengan pas. Lalu kalau misalnya kalian mau nanya harga, TBBRT itu gue dapat di harga 650.000. Lalu fanbelt Gates ini sebenarnya fanbeltnya harganya mirip-mirip sama fanbelt ori sih, sekitar 98.550. Udah gratis sama ongkir tuh. Dan apalagi ya, Percivity 1500 rpm gue punya, jadi gue nggak beli. Banyak tuh Percivity di rumah gak kepake. Berkas-berkas gue ini apa, ngeriset kirian udah hampir 2 tahun lebih, segala roller Percivity banyak banget, dan itu gue tinggal tuker aja, jadi gue nggak beli. Lalu mapping ECU ya 375.000 ya buat Matic. Jadi benar-benar ini gue rasa ya, juga Om Sony berhasil ngeracik mesin yang dimana untuk ukuran kapasitas mesin itu kecil tapi tenaganya gede. Jadi nominal 158 cc atau kita buletin ke 160 cc itu ternyata kalau ketemu setelan yang enak, men, orang pun nggak akan nyadar kalau ini CR59 gitu loh. Orang bakal mikirnya ini CR gede, padahal enggak loh.
dan gue sangat bersyukur. Jadi Om Sony juga mungkin kalau tahu ini juga dia pasti bakalan kaget sih. Oh ternyata mesin bikinan saya bisa segini. Makanya kadang-kadang ya kalau ada orang suka nanya gitu ke gue, bang mau nyervis Vario atau mau ngeracik Vario atau ngeracik PCX, ya metik-metik Honda lah. Gue selalu saranin ke bengkel dia untuk daerah Jabodetabek ya, karena gue saksi matanya loh, dari 2017 gue kenal dia, itu semua mesin dia nggak ada yang gagal, kecuali ya mesin-mesin percobaan. Kayak dulu gue pernah nge-review mesin yang Vario spek 58x58 58x62 apa 58x58 gitu, itu yang getarnya kelewatan. Kalian bisa lihat videonya di sebelah kanan. Itu emang mesin gagal, cuman berkat itu dia ngeracik mesin di motor-motor berikutnya berhasil, termasuk di motor ini. Jadi untuk area Jabodetabek kalau misalnya mau coba-coba main mesin, kalian bisa kontak dia. Gue yakin kalian gak akan kecewa. Terus kalau misalnya kalian nanya, bang kalau misalnya kita orang-orang yang bukan Jabodetabek gimana? Gue punya satu kenalan lagi di Jawa Timur ya, di Surabaya. Itu temen gue si Aditya. Itu yang kadang-kadang gue suka lupa kalau rumah dia tuh di Surabaya, padahal gue kadang-kadang suka bilang dia di Jogja. Jadi ya buat kalian yang tinggal di daerah sekitaran situ bisa juga main ke bengkel dia, Aditya Matic kalau nggak salah nama bengkel lah. Nanti kalian cek aja lah di deskripsi kolom bawah, gue nanti cantumin IG dia juga, kalian bisa cek sendiri. Itu mirip kayak Om Sony sih, ngakalin CR 58, 59, dan kebetulan dia juga bisa nyeting ECU. Gue udah lihat sendiri pakai mata kepala gue, itu Vario 125 Old-nya yang putih. Tenaganya buset, akselerasinya nggak mikir anjir. Waktu gue pertama lihat video dia juga gue bilang, ini yakin lu CR kecil. Pas disekrut kan dibuka, wah anjir 59 LHK juga kayak gue. Bener-bener nakal itu orang. Padahal nggak main strukan, gue juga nggak strukan ini, struknya ori. Anjir tarikannya bu. Jadi rekomendasi bengkel yang gua kenal untuk bikin mesin udah gua kasih tahu. Rekomendasi orang yang bisa nyeting ECU juga udah gua kasih tahu. Tapi ini yang nyeting ECU-nya cuma bisa di Jabodetabek doang loh, dan kalian harus ke tempat dia. Sama rekomendasi oli yang bener-bener bagus sejauh ini ya, top one sih. Ini oli bener-bener di luar ekspektasi gua. Edan nih motor nih. Dah, proyek di motornya udah beres, tinggal warawiri bikin konten ya kan. Sama kalau gua ada rezeki gue pengen nambah satu motor lagi, ya nggak tahu motor apa ya, kita lihat aja yang sesuai dengan kebutuhan gua. Karena buat harian ini udah lebih dari cukup, tapi kalau buat track day kayak kadang-kadang kan ada temen kampus tuh yang suka latihan di Sentul, yang nggak enak lah, masa lu masuk Sentul pakai Vario, yang lain pada pakai batangan kan tolol. Jadi gue masih butuh satu motor lagi buat track day, ya buat ngisi konten juga lah, biar kalian nggak bosen metikan mulu ya kan. Sesekali ya bikinlah konten yang berbeda. Kurang lebih videonya sampai di sini aja. Gue harap kalian menyukai videonya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Karena video-video terbaru gue buat sekarang seminggu sekali, jadi kalian gak akan bosen. Manusia pecinta lobang lagi di mana-mana. Dan see you in the next video guys. Doain aja semoga gue dapat waktu buat pergi speeding ya, karena gue juga penasaran walaupun ban gue botak. Dan thank you for watching, see you in the next video guys, goodbye.